Kaum Yahudi Israel kelak akan menjadi penyembah dan pengikut Dajjal menjelang hari kiamat. Mereka bahkan sangat patuh terhadap perintah Dajjal hingga mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhir zaman nanti, Dajjal akan muncul di antara negeri Syam dan Irak, tepatnya di daerah yang bernama Khurasan. Dajjal akan muncul secara tiba-tiba dari balik gunung. Saat itu, Dajjal keluar dengan membawa api dan air. Sesuatu yang kelihatannya seperti air, sesungguhnya itu adalah api yang membara. Sedangkan sesuatu yang kelihatannya api, sesungguhnya itu adalah air yang sejuk dan manis. Menurut hadis Nabi, bahwa nantinya ada 70.000 orang Yahudi Ashbihan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka mengenakan jubah tebal dan bergaris. Kedatangan Dajjal benar-benar membuat kaum Yahudi sangat gembira sekali. Hal ini dikarenakan menurut mereka Dajjal adalah sosok Mesias atau juru penyelamat yang selama ini dinanti-nantikan. Dajjal diyakini sebagai Mesias yang akan memimpin bangsa Yahudi untuk mencapai puncak kejayaan di atas segala bangsa yang ada di bumi ini. Namun, ternyata anggapan kaum Yahudi itu keliru dan salah kaprah. Nantinya setelah kemunculan Dajjal, Dajjal kemudian akan singgah di setiap tempat kecuali kota Makkah dan Madinah. Hal ini sebab para malaikat menjaga dua kota suci itu sehingga tidak dapat dimasuki Dajjal. Dalam hadis Imam Ahmad dijelaskan, bahwa Dajjal nantinya akan berada di bumi selama 40 tahun hingga ia dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Perlu diketahui, bahwa Dajjal itu memiliki berbagai macam kesaktian dan keistimewaan. Di mana, Dajjal mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, hampir semua tempat di permukaan bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal kecuali kota Makkah dan Madinah. Kedua tempat suci itu dijaga oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sehingga Dajjal tidak akan mampu untuk menembusnya. Nantinya, Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Satu hari pertama lamanya seperti 1 tahun, lalu satu hari kedua lamanya seperti 1 bulan, lalu satu hari ketiga lamanya seperti 1 minggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang biasa. Selama masa itu, Dajjal akan mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka beriman kepadanya. Jika ada seseorang yang tidak mau menyembahnya, maka Dajjal akan menghabisi nyawa orang itu. Kemudian apabila Dajjal tiba di suatu daerah, maka ia akan menyuruh semua penduduknya untuk mengikuti kemauannya. Jika mereka menolak, maka Dajjal akan meninggalkan mereka semua. Namun tidak lama kemudian, daerah itu akan mengalami kekeringan dan semua harta benda mereka akan habis. Dajjal juga mempunyai berbagai keahlian luar biasa yang tak masuk akal sehingga banyak manusia yang keliru dan malah mengakuinya sebagai Tuhan. Di antara keahlian dan kesaktian itu adalah membawa surga dan neraka, memiliki 2 sungai yang mengalir, membawa air dan api, memiliki kecepatan gerak seperti angin, bisa membawa bukit roti dan daging, bisa memerintah tanah kosong untuk mengeluarkan harta karun, bisa memerintah langit dan bumi, bisa menahan dan melepas matahari, bisa membangkitkan orang mati, dan masih banyak lainnya. Namun perlu kalian ketahui, bahwa semua kekuatan yang dimiliki Dajjal ini ternyata hanyalah tipuan belaka. Pengaruh Dajjal akan banyak membuat manusia ingkar kepada Allah dan berbuat kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu, nantinya Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk memerangi Dajjal. Pada saatnya nanti, Nabi Isa akan turun di sisi menara putih di sebelah timur Damaskus, di mana kedua tangannya diletakkan di antara sayap-sayap 2 malaikat. Kedatangan Nabi Isa mengemban misi untuk membunuh Dajjal. Beliau kelak akan mengejar Dajjal hingga ke daerah Bab Lud di daerah Palestina. Dan disitulah nantinya Nabi Isa berhasil menghabisi dan mengakhiri kehidupan Dajjal di muka bumi ini. Setelah Dajjal binasa, maka kehidupan di bumi akan damai sejahtera di bawah pimpinan Nabi Isa alaihissalam. Nantinya selain mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam juga akan menjalankan beberapa misi lain. Misi yang pertama, yaitu menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Misi yang kedua, yaitu menjadi hakim yang adil. Misi yang ketiga, yaitu untuk menghancurkan salib. Nantinya Nabi Isa akan melenyapkan agama Nasrani dengan cara menghancurkan salib hingga tak tersisa, serta menghilangkan keyakinan kaum Nasrani bahwa beliau bukan Tuhan melainkan hanya seorang manusia. Misi yang keempat, yaitu membunuh babi. Misi yang kelima, yaitu menghapus jizyah atau pajak. Setelah memahami bahwa berbagai fitnah Dajjal adalah seburuk-buruknya fitnah di akhir zaman, maka seluruh umat muslim perlu berhati-hati dan menghindari fitnah tersebut di kemudian hari. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menganjurkan beberapa amalan yang dapat melindungi dan menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Amalan yang pertama, yaitu memperbanyak membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Muhammad pernah bersabda, bahwa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dapat melindungi setiap umat muslim dari fitnah Dajjal yang buruk. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi,
maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal, dan barang siapa yang hafal penutup surat Al-Kahfi, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Selain itu, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat juga dapat memberikan keutamaan lainnya seperti mendapatkan cahaya dan pengampunan dosa oleh Allah sampai hari Jumat berikutnya, mendapat perlindungan dan dijauhkan dari penyakit panas atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga mendapatkan ketentraman hidup dari Allah. Di samping itu, amalan lain yang dianjurkan Nabi Muhammad agar terhindar dari fitnah Dajjal adalah memperbanyak bacaan sholawat kepadanya. Dalam sebuah hadis, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat." Beliau juga berkata, "Dan telah sampai kepadaku riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahf, maka ia dilindungi dari fitnahnya Dajjal."